sini aku mau nyeritain satu film yang judulnya Visit. Itu filmnya itu kemarin baru nonton hari Senin, itu ada di Netflix. Mungkin udah ada yang nonton di sini? Sedikit. Visit. Iya. Itu ceritanya dua orang kakak adik yang liburan ke kampung halaman nenek kakeknya. Di sana posisinya mereka nggak kenal nenek kakeknya karena nggak pernah ketemu mungkin dari lahir. Karena dari lahir itu ibunya itu udah ada problem sama ibu bapaknya. Terus mereka liburan ke sana itu waktu umurnya kakaknya itu masih belasan, terus adanya masih seumuran kelas 7 lah, kelas 7 SMP lah. Nah di sana mereka liburan mereka cuma berdua karena ibunya itu lagi kencan sama pacarnya karena ibunya udah pisah dari bapak kandungnya. Terus sampainya mereka di tempat kakek neneknya, mereka disambut sama dua kakek nenek yang bawa plam tulisnya welcome gitu kan. Terus mereka ngikut sama kakek neneknya itu. Pertama kali ketemu itu kakek neneknya juga canggung kan. Terus mereka ke rumahnya kakek neneknya. Hari pertama mereka di sana itu masih baik-baik aja. Yang dari pagi sampai sore itu masih normal-normal aja. Nanti malamnya jam setengah 10 malam itu si kakak perempuan ini nyoba kabur gitu kan, ngikutin kebiasaan ibunya dulu, nyoba kabur dari rumah, keluar rumah. Terus pas mau turun ke pintu, pas mau turun tangga mau ke pintu belakang, itu dia ngelihat neneknya itu lagi muntah tapi sambil berdiri. Muntahnya itu yang berdiri tegak kayak gini. Itu tuh posisi neneknya itu nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Iya itu terus ya kan film luar ya. Terus si neneknya itu nggak sadar ini ada kakak perempuannya yang tadi itu. Si kakak perempuannya itu kaget, terus dia langsung kabur ke kamarnya lagi. Dia cerita sama adenya, terus adenya itu nggak ngegubris karena adenya udah tidur. Terus hari kedua itu mereka itu cerita si kakaknya itu cerita ke kakeknya itu bilang neneknya itu lagi sakit karena emang mereka udah tua banget kan. Terus dari pagi sampai sore itu masih biasa aja, masih normal aja. Mereka masih bisa ketawa-ketawa gitu kan. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu mereka dengar suara ketokan yang dari pintu gitu. Pas mereka ngecek itu mereka ngelihat neneknya lagi itu lagi ngetokin kepalanya, jidatnya itu ke tembok, ke pintu. Nah itu tuh posisi neneknya itu ngebelakangin mereka, jadi mereka itu dari pintu kamar mereka. Terus neneknya itu nggak pakai apa-apa lagi, nggak pakai baju, jadi kelihatan. Mereka juga kaget kan, terus mereka langsung cepet-cepet tidur biar mereka nggak kepikiran itu. Terus mereka besoknya mereka juga cerita lagi ke kakeknya karena mereka itu kaget kan ada hal yang kayak gitu di rumah kakek neneknya. Terus kakeknya itu bilangnya itu neneknya itu emang lagi sakit, kondisinya emang lagi kayak gitu. Hari ketiga, keempat itu mereka ngelihat neneknya ngelakuin hal yang sama. Neneknya lari-larian gak jelas, terus neneknya juga nyakar pintu, ya gitulah. Terus sampai mereka hari terakhir mereka di sana itu hari ketujuh itu ibunya itu udah pulang ke rumahnya dari liburan yang tadi di kapal pesiar itu, udah pulang. Terus mereka VC nih sama ibunya pakai laptop. Mereka itu ceritain semua kejadian aneh yang ada di sana. Terus mereka itu ngeliatin kakek neneknya yang lagi di bawah ngobrol sama tetangganya.
diliatin kakek neneknya, ibunya panik nih, ibunya panik. Plot twistnya itu mereka itu bukan kakek neneknya, ibunya juga nggak tahu itu tuh mereka itu siapa. Ternyata pas malam di hari ketujuh itu klimaks ceritanya. Jadi si adik kakak ini udah tahu, udah ngerti mereka itu bukan kakek neneknya. Terus mereka mau cari kebenaran nih. Mereka lagi main dadu, nggak ngerti itu main apa. Terus si kakaknya ini izin ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu mau ke ruang bawah tanah, yang selalu ditutup pintunya nih. Dia itu ke ruang bawah tanah sambil pakai kamera. Itu tuh ngedap-ngedap ke ruang bawah tanah nyari kakek neneknya yang asli, mungkin dikurung di sana kan, pikirnya dia kayak gitu. Terus dia ada nyium bau amis gitu. Terus ngedeketin box besar yang ada foto-foto, terus baju-baju kakek neneknya yang asli. Pas dibuka-buka, dicari-cari, itu ternyata kakek sama neneknya itu udah busuk di box itu. Terus dia mau lari ke atas nyari adiknya, dicegat sama kakeknya. Kakeknya itu mau ngebunuh dia. Adiknya di sana itu tinggal berdua sama neneknya. Neneknya itu di atas jam 10 itu udah kayak orang gila gitu loh. Terus neneknya mukul adiknya pingsan kan. Si kakeknya itu nyeret kakaknya tadi itu ke kamar yang ada neneknya. Neneknya itu mau ngebunuh si kakak perempuannya. Mungkin karena ini kakak perempuannya juga udah gak tahan, dia itu mecahin kaca terus nusuk si neneknya sampai mati. Itu di kamar kakek neneknya yang palsu itu. Terus udah dibunuh neneknya, si kakak perempuannya itu ngelolosin diri dari kamar itu, mukul pegangan pintu biar rusak, biar dia bisa nyamperin adiknya kan. Si adiknya ini lagi pubernya itu takut sama yang namanya kuman. Jadi dia kalau ngelihat hal-hal yang jorok gitu, kayak muntah, kayak maaf ya sebelumnya, kayak tai gitu, dia itu kesel gitu kan. Dia itu langsung teriak. Terus si kakeknya itu tahu dia itu nggak suka kuman kan, nggak suka yang jorok-jorok kayak gitu. Si kakeknya itu ada kebiasaan pas malam-malam itu dia selalu pakai pampers. Karena si kakeknya itu nggak tahan kalau misalnya dia udah sakit perut, pengen pup, dia pupnya di sana gitu kan. Terus si kakeknya itu tahu si adik yang cowok itu nggak berani sama kuman. Dia lepas pampersnya, itu nggak kelihatan ya. Dia lepas pampersnya, terus itu pampersnya itu lagi ada ininya kan, ada tainya. Terus itu ditempelin ke mukanya si adiknya itu, ditempelin karena mungkin ketakutan banget. Si adiknya itu matung gitu, diem sampai si kakaknya itu datang ngegebuk belakang leher kakeknya. Kakeknya itu langsung jatuh. Terus adiknya itu karena mungkin ngeliat kakaknya yang berani kayak gitu, dia lebih kepancing biar dia juga ikut ngelawan. Dia udah marah banget, itu ditempelin pampers ke mukanya itu. Terus dia ngedorong kakeknya sampai kepentok ke belakang ujung meja. Kakeknya itu langsung tiduran lah, langsung pingsan lah. Pingsannya itu posisi kulkas itu kebuka, terus kepalanya itu pas di pintu kulkasnya. Terus si adiknya itu karena marah, karena kesel, itu tuh ngebunuh kakeknya itu. Caranya itu kayak ngegebrakin pintu kulkas sampai kakeknya meninggal. Nah di sana udah mereka kayak gitu, si ibunya itu udah sampai kan di tempat kakek neneknya itu sambil bawa polisi. Polisinya itu rame banget. Terus akhirnya mereka baik-baik aja. Itu menurutku itu tuh yang gak masuk akalnya itu, filmnya itu mereka posisinya nggak tahu kakek neneknya itu siapa, nggak kenal muka kakek neneknya, ya kayak maksudnya kayak gimana gitu loh. Harusnya minimal
mereka umur segitu, mereka tahu mukanya kakek neneknya lah ya. Itu sih yang minusnya filmnya. Sekian cerita dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.